Korupsi di Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime karena sifatnya yang sangat merusak. Mengutip AK KPK Go ID, namun, vonis penjara yang dijatuhkan kerap berakhir lebih cepat dari yang dibayangkan publik. Lewat remisi, pembebasan bersyarat, atau kebijakan hukum lainnya, sejumlah koruptor kelas kakap kembali menghirup udara bebas. Di tahun 2022 saja, sebanyak 23 narapidana kasus korupsi mendapatkan pembebasan bersyarat, mengutip wartakotalive.com. Siapa lagi koruptor yang telah merugikan negara yang akhirnya dibebaskan? Berikut Tribun News merangkum 5 kasus diantaranya. 1. Ratu Atut Hosiah, mantan Gubernur Banten, terpidana suap Hakim MK dan korupsi pengadaan alat kesehatan. Terdakwa kasus pengadaan alat kesehatan Ratu Atut Hosiah berjalan seusai menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 20 Juli. Kota Henry Lopulalan, mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Hosiah mendekam di penjara hampir 9 tahun setelah tersandung 2 kasus korupsi sekaligus, yakni pengadaan alat kesehatan rumah sakit dan suap Pilkada Lebak. Pilkada Lebak pada 1 September 2014, Ratu Atut divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 5 bulan kurungan untuk kasus suap sengketa Pilkada Lebak. Sengketa Pilkada Lebak 2013 bermula ketika pasangan calon Amir Hamzah Kasmin yang didukung keluarga Atut kalah dalam penghitungan suara. Mereka kemudian menggugat hasil suara ke Mahkamah Konstitusi, MK. Namun dalam prosesnya, terungkap adanya praktik suap kepada Ketua MK saat itu, Akil Mohtar yang berasal dari Tubagus Hayeri Wardana, Wawan, adik Ratu Atut, dengan tujuan memenangkan Amir Kasmin. Atut terbukti menyuap Akil Mohtar melalui Wawan sebesar 1 miliar rupiah untuk penanganan sengketa pilkada tersebut, agar putusan sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi berpihak pada Amir Kasmin. Pengadaan alat kesehatan. Sementara itu, dalam kasus pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan, Atut divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda 250 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Ia terbukti melakukan pengaturan dalam proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada APBD 2012 sehingga negara mengalami kerugian sebesar 79,7 rupiah miliar, atau sempat mengajukan banding dalam kasus suap sengketa Pilkada Lebak. Namun, upaya itu ditolak. Tak menyerah, Atut kemudian mengajukan kasasi. Pada Februari 2015, Mahkamah Agung, MA, menolak permohonan kasasi Atut dan justru memperberat hukumannya menjadi 7 tahun penjara, dari sebelumnya 4 tahun. Awal 2021, Atut kembali mengajukan peninjauan kembali, PK, tetapi permohonannya kandas di MA. Dengan demikian, total hukuman yang harus dijalani Ratu Atut adalah 12 tahun penjara, namun, ia tidak menjalani penuh masa hukuman tersebut karena mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!